Selamat datang di Kriwilak, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini aku akan memberi contoh gerakan-gerakan yang bisa membantu supaya bayi dengan posisi posterior bisa berubah menjadi anterior. Kalau kalian nggak tahu apa itu posisi posterior dan anterior, kalian bisa tonton video aku soal posisi-posisi bayi yang ada di atas ini linknya. Tinggal diklik aja. Nah, terus prinsipnya gerakan-gerakan yang akan aku lakukan ini adalah untuk memberikan ruang pada bayi supaya ruangan di perut kita ini jadi lebih lebar sehingga memudahkan bayi untuk bisa berputar. Tapi tentu aja gerakan-gerakan ini adalah bentuk ikhtiar, jadi tidak juga bisa dijamin 100% berhasil ya. Kalian harus melakukan hal-hal lain juga untuk membantu bayi supaya dia mau mutar. Apa saja hal-hal itu kalian bisa tonton di video yang juga sudah aku buat, ada di sini. Nah, sebelum kalian melakukan gerakan-gerakan ini harus diperhatikan untuk melakukan gerakan-gerakan ini ketika udara tidak terlalu gerah. Jadi usahakan saat pagi atau sore hari ketika nyaman. Pastikan kamu juga terhidrasi alias minum yang cukup. Jangan sampai kekurangan minum, haus dipaksa-paksa, keringetan dipaksa-paksa. Terus usahakan jeda antara makan dan gerakan-gerakan ini kalau bisa 2 jam. Jadi makan dulu 2 jam kemudian baru olahraga. Jangan melakukan gerakan ini kalau misalnya kamu ada riwayat asma, jantung, darah tinggi, perdarahan di kehamilan ini, atau ketika kamu melakukan merasa kontraksi bisa langsung stop. Dan kalau misalnya kamu juga punya plasenta previa, kamu sebaiknya tidak melakukan gerakan ini. Gunakan baju yang nyaman dikenakan, menyerap keringat. Misalnya kamu bisa pakai kaos, ini aku pakai kaos dari Simpanse. Sebenarnya dia itu jualan produk menyusui, tapi bisa juga beli kaos yang non busui. Nah, kalian bisa beli sekalian kaos menyusui, nanti bisa dipakai setelah persalinan kan. Oke, setelah ini kita akan lakukan gerakannya. Persiapkan diri, gelar matrasnya, dan ingat, berhenti kalau misalnya dirasa tidak nyaman. Yuk, langsung aja kita senam. Pertama, kita putar bahu ke belakang, lalu putar ke depan. Kita lemaskan dulu otot-otot bahu dan otot-otot leher. Lalu panjangkan tangan, rentangkan ke samping, tahan sambil diatur nafasnya. Rasakan peregangan di otot tangan. Lakukan di tangan yang lain sambil tetap mengatur nafas. Setelah itu, kita miringkan kepala, tahan pada satu sisi, rasakan peregangan di otot leher, balas di sisi kepala yang satunya. Tarik nafas, bawa ke atas, lalu buang nafas, bisa dibawa ke samping, dan tahan. Kemudian tarik nafas, bawa ke atas, kita buang ke sisi satunya, rasakan peregangan di bagian pinggang dan tulang belakang. Tarik nafas, bawa ke atas, buang ke samping. Lalu telapak kaki bertemu telapak kaki ya. Tarik nafas lagi, lalu buang, bungkukan tubuh ke depan. Atur nafas dan rasakan peregangan di sepanjang tulang belakang. Setelah itu, buka kaki, kalian bisa pegang jempol ataupun telapak kaki atau pergelangan kaki, lalu panjangkan tubuhnya, atur nafas, balas di kaki satunya. Kalian bisa pegang di pergelangan atau di jempol, bebas, panjangkan tubuh, tahan sambil atur nafas, rasakan peregangan-peregangan otot. Oke, kita mulai gerakan yang pertama. Table pose, buka tangan, letakkan tangan sejajar bahu, lalu tarik nafas, lihat atas, buang nafas, lihat perutnya. Kita lakukan cat cow pose. Oke, atur nafasnya. Kalian bisa lakukan cat cow pose ini sesuai dengan irama nafas kalian. Jadi kecepatannya boleh kalian sesuaikan dengan kecepatan nafas kalian. Ketika tarik nafas, lengkungkan punggungnya, lihat pandangannya ke atas. Lalu ketika buang nafas, kalian bisa hembuskan nafas pelan-pelan, lengkungkan tubuhnya ke bawah, tengok perutnya.
Lalu setelah itu lakukan child pose atau posisi istirahat. Kemudian kalian geser tangannya sedikit ke kanan, panjangkan lagi tubuhnya, rasakan peregangan di tangan kanan. Kemudian miringkan ke sisi yang lain, sisi kiri, rasakan peregangan tangan kirinya. Kemudian kita akan persiapan kembali lagi ke table pose, hentakkan kakinya, angkat tubuh, downward dog. Kalau kalian tidak bisa melakukan posisi ini, kalian bisa tekuk kakinya, atau kalian bisa menggunakan balok. Atur nafas, lalu jalan perlahan-lahan ke depan. Jadi seperti agak merangkak, lalu ke belakang. Kalau misalnya kalian merasa terlalu pusing atau lelah untuk melakukan gerakan seperti ini, kalian bisa merangkak biasa. Yes, merangkak biasa kayak bayi ya, ke depan dan ke belakang. Atau kalau misalnya kalian mau merangkak muterin ruangan, itu juga boleh. Jadi intinya kita merangkak. Masih merangkak ya. Lalu kita kembali lagi ke posisi istirahat atau child pose. Atur nafasnya di sini. Masih lakukan child pose, dimiringkan ke semua sisi untuk peregangan tangannya ya. Lalu kita kembali ke posisi table pose. Regangkan kedua kaki agak jauh, oke. Lalu kalian goyangkan pinggul kalian perlahan-lahan. Nah, untuk ritmenya kalian bisa pakai ritme kalian sendiri, jadi nggak harus ngikutin saya. Bebas, atau kecepatannya mau sama kayak saya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ketika kalian melakukan goyangan ini kok tiba-tiba perutnya terasa kencang atau nyeri, kalian bisa stop dulu dan dipelankan ritmenya. Lakukan gerakan ini sambil mengatur nafas. Jadi sebenarnya ini kayak versi lain dari reboso, hampir mirip reboso. Jadi reboso juga sebenarnya kayak gini, cuman dia ada support untuk perutnya dengan menggunakan kain. Kemudian kalian bisa gerakkan ke depan dan ke belakang. Pelan-pelan ya, sambil tetap diatur nafasnya. Lalu kita siap-siap untuk kembali lagi ke downward dog. Angkat, bisa tekuk kakinya. Kalau misalnya kalian tidak bisa lurus, benar-benar lurus, atur nafasnya. Kembali lagi kita ke table pose, lalu child pose untuk beristirahat. Atur nafasnya, bersiap untuk gerakan yang terakhir. Oke, jadi gini table pose, tapi kalian buka kakinya satu ke samping, membentuk sudut 90 derajat, lalu goyangkan pinggulnya perlahan-lahan sambil diatur nafasnya ya. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat. Kalian bisa goyangnya searah jarum jam, lalu nanti dikombin dengan berlawanan jarum jam.
Lakukan di sisi sebaliknya, sama, diawali table pose, buka kakinya ke samping, goyangkan pinggulnya. Kalian bisa goyang searah jarum jam, lalu nanti dikombin ke berlawanan arah jarum jam. Tetap atur nafasnya. Oke, cukup. Kembali lagi kita child pose, olahraga, regangkan tangannya yang tadi sudah menyangga tubuh, atur nafasnya yang mungkin sedikit ngos-ngosan. Lalu kita akan pendinginan ya. Baringkan tubuh, tekuk kedua kaki, lalu tumpangkan kaki ke salah satu kaki yang lain dan tarik ke arah perut. Rasakan peregangan otot-otot paha dan otot-otot pantat. Atur nafasnya, lakukan di sisi yang lain supaya seimbang dan tidak iri dengan kaki satunya. Kemudian setelah itu, sambil tetap mengatur nafas, pertemukan telapak kaki dan kita lakukan hugging baby, kok jadi baby ya. Sambil tetap diatur nafasnya. Kembali duduk bersila, panjangkan kaki ke depan, tarik nafas, kita stretching kakinya. Balas dengan kaki yang satu. Oke, atur nafas dan selesai. Oke, itu tadi gerakan-gerakan yang diharapkan bisa membantu bayi bisa muter dari posterior ke anterior. Kayaknya gerakannya prinsipnya itu-itu aja ya. Nah, memang dia supaya untuk bikin ruang pada bayi, jadi dia bisa muter. Jangan lupa bayinya tetap diafirmasi, diajak ngobrol supaya dia muter. Tetap semangat, semoga persalinannya nanti lancar, sehat ibu dan bayinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan kalian bisa follow aku di Instagram @bidankriwil.